Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Dan pertemuan ini termasuk pertemuan-pertemuan yang lain benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada satu ungkapan yang menarik. Kata orang, kemiskinan, kesejahteraan, kekayaan, kefakiran, dan apapun namanya di dalam hidup ini, itu tidak tiba-tiba terjadi. Tidak ada sesuatu yang kebetulan terjadi. Itu terjadi sebagai akibat. Berkali-kali saya mencoba untuk membaca tentang fenomena kemiskinan yang secara faktual memang terjadi di masyarakat. Utamanya kemiskinan dalam arti ekonomi. Ternyata terjadi dengan beberapa sebab yang bisa dipahami. Saya membaca dari beberapa analisis, baik analisis yang diberikan oleh para ekonom, para psikolog, para sosiolog, dan para budayawan. Termasuk di dalamnya analisis yang diberikan oleh para ulama terkait dengan pembacaan mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan semuanya saling melengkapi, dan saya punya kesimpulan bahwa kemiskinan atau sebaliknya kekayaan punya potensi untuk menjadi orang kaya. Yang satu memang pekerja keras, dia tinggal di Jakarta dan bekerja apapun yang dia kerjakan untuk mendapatkan kekayaan, dan jadilah dia orang kaya, meskipun relatif ya, tetapi secara komparatif dibandingkan teman-temannya, dia termasuk orang yang berlebihan dalam soal harta. Saya beberapa kali ketemu dan beberapa gang asongan yang dalam pengertian lebih dari sekedar mengasong di pasar, tetapi menawarkan dari pintu ke pintu dengan konsep delivery service. Dan dia membangun usahanya itu dari nol betul. Dan yang menarik, dia tidak pernah utang di bank. Tidak pernah utang di bank. Dia dipinjami oleh saudaranya, temannya, relasinya, dan tidak ada bunga. Dan yang menarik adalah tidak ada satupun pinjaman yang tidak bisa dikembalikan. Semua dikembalikan tepat waktu dan bahkan sebelum waktunya. Yang pada saatnya ketika dia sukses, dia beralih menjadi orang yang suka meminjami orang dengan pinjaman tanpa bunga pada teman-temannya, saudara-saudaranya, sanak kerabatnya. Dan dia menjadi orang hebat karena tidak hanya menjadi orang kaya, tapi juga menjadi orang yang suka bersedekah. Dia menjadi as-sakhi. As-sakhi itu ya, sakhi itu dalam bahasa Arab ya, orang yang suka bersedekah. As-sakhi itu ya dalam bahasa sekarang ya, orang yang suka berdoa. Di balik itu ada teman saya yang sebenarnya orangnya pintar,
Dia memang suka membaca buku dan kadang-kadang menulis. Dia suka berceramah. Tapi dalam hal mencari ma'rifah dalam arti ekonomi, dia malas. Ya sampai tua dia miskin. Meskipun dia tidak sedih dengan apa yang dia alami itu, karena dalam proses pencarian dia tidak terlalu ngoyo dalam bahasa Jawa. Dia bersahaja hidupnya dan dia santai bersama istrinya, dan terkesan dia tidak punya apa-apa, tetapi kelihatan sekali dia bahagia. Karena apa? Apa yang dilaluinya itu dilalui dengan senang hati. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa kemiskinan yang dia alami itu tidak terjadi karena tiba-tiba, tapi karena sikap malas. Nah, itu yang seringkali saya sampaikan, bahwa kemalasan dan di mana orang menjadi miskin bukan karena dia ingin miskin atau karena tidak mau bekerja, tetapi dia terhambat untuk meraih sesuatu. Kalau dalam bahasa teman-teman saya, dia tidak punya peluang banyak untuk meraih kegoe ekonomi karena dibatasi oleh orang yang punya kekuasaan untuk membatasi. Nah, disinilah saya mulai mencermati beberapa analisis teman-teman saya yang belajar sosiologi, yang belajar ekonomi, yang belajar psikologi, termasuk yang sekarang menekuni psikologi industri, itu bicara tentang bagaimana kepemimpinan itu sangat mempengaruhi kondisi masyarakat. Termasuk kemiskinan hari ini itu bisa terjadi sebagai akibat di sikap pemimpin yang salah ketika memimpin rakyatnya. Sementara kekayaan rakyat atau rakyat yang kaya, rakyat yang mampu, itu tidak terjadi tiba-tiba, tetapi juga karena pemimpin yang bijak. Nah, disinilah saya mulai mencoba untuk mereka-reka bagaimana amanah pemimpin itu bisa menciptakan kesejahteraan, bagaimana khianat pemimpin itu bisa menciptakan keterpurukan, termasuk kemiskinan. Nah, saya mulai mereka-reka dan mencoba untuk mencari tahu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam proses pencarian ini saya mendapatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tailami dari Ubadah bin Samit. Hadis ini memang dinilai oleh para ulama hadis bukan hadis sahih. Menyatakan al-amanatu tajlibur rizqa wal khiyanatu tajlibul faqra. Amanat itu mendatangkan rezeki, sedang khianat itu mendatangkan kefakiran. Dan ini satu Rasulullah yang mengajarkan bahwa rezeki dan kefakiran yang diperoleh orang-orang itu tidak semata-mata diperoleh oleh orang itu tanpa sebab. Bahkan bukan hanya kemalasan yang menjadi penyebab orang itu menjadi tidak mendapatkan rezeki, atau bukan karena tidak mau bekerja, melainkan juga karena kesalahan penguasa atau pemimpin yang tidak memberi peluang pada rakyatnya untuk bekerja dengan baik, sehingga tidak bisa mencari rezeki dengan baik. Sebaliknya, kesejahteraan masyarakat itu tidak tiba-tiba terjadi, tapi juga bisa disebabkan karena sikap amanah para pemimpin.
sehingga orang itu akan bisa bekerja dengan baik dan mendapatkan rezeki yang memadai. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini menginspirasi saya. Karena hadis ini jelas-jelas menunjukkan bahwa salah satu sebab yang mengakibatkan munculnya kemiskinan itu adalah pengkhianatan para pemimpin. Karena mereka tidak cukup amanah untuk memimpin. Dan dikhianat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara itu bisa dipahami sebagai tidak amanahnya para pemimpin, para penguasa terhadap tanggung jawab dan tugasnya sebagai pejabat publik yang semestinya menjadi pelayan dan pengayom rakyat yang dipimpinnya, tetapi malah menjadi orang yang minta dilayani dan diayomi oleh rakyat yang dipimpinnya. Rakyat yang pimpinnya, tetapi sekarang banyak pemimpin yang justru minta difasilitasi, minta diayomi, minta dilayani. Terbalik. Nah, saya mendengar sedikitnya ada dua perilaku khianat yang menyebabkan timbulnya kemiskinan yang dahsyat. Yang pertama, tidak berpihaknya pemimpin kepada rakyat kecil. Maksud saya, ada sejumlah penguasa atau pemimpin yang hanya membuat peraturan dan kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu atau kelompok-kelompok yang menjadi kroninya. Dan ini yang mengakibatkan rakyat semakin besar, rakyat semakin terpuruk. Akibatnya muncul tertentu saja. Kan ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan seperti itu. Jadi kalau kita baca Al-Quran, memang peringatan Allah terhadap orang-orang yang menjadi pemimpin itu banyak sekali. Sehingga mereka itu sebenarnya punya beban yang berat ketika memimpin. Bukan malah senang ketika menjadi pemimpin dan berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin, sehingga kalau sedang pilkada atau pilek atau pilpres itu mereka berlomba-lomba untuk mencari celah bagaimana menjadi pemimpin dengan pilihan-pilihan rakyatnya yang bisa dimanipulasi dengan berbagai macam cara. Nah, saya juga membaca di dalam surat Al-Hasyr ayat 7 itu satu ayat yang jelas-jelas melarang bagaimana seorang pemimpin itu bersikap khianat terhadap rakyatnya. Di dalam ayat yang terdapat di dalam surah Al-Hasyr ayat 7 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura walillahi walil rasuli walidil qurba wal yatama wal masaki wabnis sabil kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Nah, ini satu rangkaian kalimat yang menghentak ada kata-kata kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Apapun harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, untuk kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang ada dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang kaya saja di antaramu. Jadi kata-katanya indah itu. Jangan sampai harta itu beredar di antara orang tertentu. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul padamu, terimalah. Dan apa yang dilarangnya, tinggalkan. Jadi kalau kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya, ya sudah, kerjakan aja. Apa yang diperintahkan oleh Allah Rasulnya itu kita taati. Baliknya ketika dilarang, ya sudah, tinggalkan. Wattaqullah, ini penegasan. Bertakwalah kepada Allah itu artinya sudah, kita taat kepada Allah dan Rasulnya itu tanpa reserve. Termasuk di dalamnya ketika kita bicara soal harta. Innallaha syadidul iqab. Sungguhnya Allah amat keras hukumannya.
Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini mengingatkan kepada kita, di ketika ada sejumlah harta yang semestinya menjadi bagian dari banyak orang, jangan sampai harta itu dibatasi untuk beredar di antara orang-orang yang kita pilih atau kita prioritaskan saja. Sekali lagi, kemakmuran itu penting, pemerataan itu penting, dan bagaimana orang bicara tentang pertumbuhan tanpa bicara tentang pemerataan itu omong kosong. Sekarang ini dalam iklim yang sangat kompetitif, orang cenderung ingin menjadi kaya tanpa peduli pada orang lain, apakah kekayaan yang dia peroleh itu bisa berdampak pada kemiskinan banyak orang. Ya, saya pernah membaca tentang base ekonomi. Ekonomi yang dasarkan pada kompetisi itu akan melahirkan sejumlah orang harus diuntungkan dalam tindakan yang dia lakukan. Dan itu berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang filosofinya itu adalah kooperatif base ekonomi. Bagaimana kerjasama itu menjadi sesuatu yang harus dikerjakan, sehingga orang-orang yang punya basis pemikiran ekonomi sosialis itu lebih mementingkan kebersamaan dengan orang lain dibandingkan dengan keunggulan dibandingkan orang lain. Saya masih melihat itu ada orang-orang yang memang punya keinginan untuk membangun kerjasama dengan baik, tetapi keinginan untuk berkompetisi dalam rangka meraih yang lebih baik daripada orang lain itu agak tersendat. Makanya sisi lemah dua sistem itu kan mestinya kita coba untuk kita isi. Sementara sisi baik dua sistem ekonomi dan filosofi itu juga perlu kita tangkap. Makanya ketika saya ditanya Islam bagaimana, saya bukan ekonom, saya pernah mencoba mempelajari tentang sistem ekonomi Islam yang digagas oleh banyak orang. Itu memadukan antara dua kutub pemikiran yang berbeda itu dengan mencari celah. Yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Prinsipnya al-mukhafadhah ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Bagaimana yang baik kita pertahankan dan kita kembangkan, yang buruk kita buang. Nah, kembali kepada apa yang ingin saya sampaikan. Di ketika penguasa, di ketika para pemimpin, para petinggi negara itu sudah tidak hiruk pada rakyatnya dengan bersikap khianat, sikap seperti ini akan berpeluang memiskinkan rakyat. Tidak berpihaknya penguasa terhadap rakyat kecil itu misalnya dicirikan oleh matinya nurani mereka di dalam memahami kesulitan ekonomi rakyat. Apalagi sekarang di masa pandemi ini kan kesulitan ekonomi rakyat itu luar biasa. Dan dampaknya juga bermacam-macam. Ada sejumlah orang yang lebih senang untuk mengatur dengan aturan-aturan yang menguntungkan dirinya dan orang-orang yang menjadi kroninya. Dan kalau penguasa itu lebih senang dalam mencabut subsidi untuk rakyatnya dan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok serta kebutuhan yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat, sedangkan subsidi untuk orang-orang kaya dan konglomerat itu tidak dikurangi, bahkan ditambah, ditingkatkan, ya ini akan menimbulkan kesenjangan-kesenjangan yang terus menganga. Saya pernah membaca komentar orang tentang Omnibus Law itu. Luar biasa itu. Dampak yang bisa ditimbulkan oleh peraturan ini luar biasa. Saya juga tidak terlalu paham dengan hal Tapi sekali lagi, di ketika orang yang sudah menjadi pemimpin itu tidak berpihak pada rakyat kecil, panta desa, tunggu rakyat kecil akan merita. Ketika penguasa hanya membuat aturan-aturan yang
dibuat untuk menguntungkan dirinya dan kelompoknya, maka ada kelompok-kelompok tertentu yang akan terpuruk, utamanya kelompok-kelompok pinggiran, orang-orang miskin, kelompok menengah ke bawah itu kasihan. Di samping juga adanya korupsi yang luar biasa yang sampai sekarang namanya tidak kunjung usai untuk diselesaikan. Pemerintah yang korup itu rata-ratanya punya orientasi untuk meningkatkan pundi-pundi kekayaan penguasa. Yang diperkaya ya keluarganya dan kelompoknya, sedangkan rakyat yang sebagai alat dagang untuk mendapatkan berbagai kucuran dan pinjaman dana. Bahkan sekarang yang namanya utang itu mengatasnamakan rakyat yang mana juga tidak jelas. Dan para pemimpin yang seperti itu kadang-kadang tidak peka, bahkan bukan kadang-kadang, sering tidak peka. Apakah utang yang dikucurkan untuk pembangunan itu akan berdampak pada kesejahteraan rakyat atau tidak? Bahkan proyek-proyek mercusuar itu bisa saja menjadi sesuatu yang pada akhirnya menjadi bom waktu yang sangat menyengsarakan rakyat. Akibatnya kesejahteraan rakyat semakin terpuruk, semakin jauh dari harapan, dan kemiskinan. Dan mereka tidak punya cara untuk mengatasinya dengan baik. Apalagi ketika mereka tidak dipimpin oleh para pemimpin yang bertanggung jawab, yang cukup amanah untuk membuat mereka bisa keluar dari problem ekonomi karena persoalan-persoalan terkait dengan pandemi ini. Sekali lagi, bangsa ini harus dipimpin oleh orang-orang yang betul-betul jujur, bermoral, memiliki perpihakan yang jelas pada rakyat kecil. Pemimpin yang punya integritas, yang memimpin bukan karena untuk dirinya, tapi karena rakyatnya. Kepentingan rakyat nomor satu. Dan ini yang mestinya dilakukan. Dan sekarang ini ujung-ujungnya ingin mengumpulkan duit untuk kepentingan dirinya, keluarganya, dan keluarganya. Semakin lama rakyat kecil akan semakin menderita, dan rakyat kecil itu hanya diiming-imingi dengan berbagai macam janji yang tidak pernah berujung. Dan saya katakan, jika bangsa ini terus-menerus dipimpin oleh orang-orang yang tidak bersikap amanah, maka kemiskinan itu akan semakin menjadi-jadi, akan semakin meningkat. Bahkan mungkin kehidupan kita sebagai bangsa akan bangkrut, karena rakyat yang memegang kedua keadaan itu sudah tidak dengan cara manipulasi yang membuat rakyat semakin terpuruk. Dan inilah yang saya sampaikan dalam beberapa kesempatan ketika saya berkhutbah. Ayat Al-Quran yang ada di dalam surah An-Nisa 58 ini mengingatkan kepada kita semua. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil. Nah, ayat ini adalah ayat yang mengingatkan kepada utamanya pemimpin agar bersikap amanah ketika menjalankan proses kepemimpinannya, sehingga rakyat yang dipimpin itu menjadi rakyat yang betul-betul dipimpin dengan baik untuk menuju kesejahteraan. Nah, sekarang kan ayat sekarang Allah alam, apakah itu terjadi karena mereka itu sudah tidak mau diingatkan lagi, atau karena ada sistem yang membelenggu mereka sehingga mereka bersikap seperti itu. Allah alam.
Apakah itu kehendak pribadinya atau kehendak orang-orang yang mengendalikannya, sehingga mereka itu bekerja bukan karena keinginan dirinya, tapi itu bekerja untuk keinginan orang-orang yang mengendalikannya. Allahu a'lam. Sehingga kajian tentang oligarki misalnya, itu saya dengarkan, saya coba saya cermati. Benarkah pemimpin saya itu sudah dikendalikan oleh oligarki? Atau ini sekedar wacana? Itu saya coba saya renungkan. Jangan-jangan benar kata orang. Tapi yang terpenting dan yang penting, saya ingin mengatakan begini. Ketika kita jadi pemimpin, siapapun yang kita pimpin, janganlah pernah kita bersikap hianat, sehingga orang-orang yang kita pimpin itu menjadi terpuruk karena kepemimpinan kita. Jadilah orang yang ketika memimpin itu bersikap amanah. Insya Allah, ketika sikap amanah itu kita pegang, kita akan menjadi pemimpin betul-betul akan menyejahterakan rakyat, bukan pemimpin yang akan semakin membuat rakyat terpuruk. Dan saya katakan, relasi khianat pemimpin dengan kemiskinan itu terlihat betul dan mudah sekali dianalisis. Sementara relasi